Oke, gue mau ngomongin soal Red Hot Chili Peppers dan albumnya Blood Sugar Sex Magic. Red Hot nih adalah salah satu band yang gue suka banget ya. Meskipun gue sebetulnya tidak mendengarkan, gue cuma dengerin tuh Blood Sugar, Californication, By the Way. Tiga itu doang yang gue dengerin albumnya full. Sisanya gue belum mendengar, tapi gue pasti akan mendengarkan karena karena band ini keren banget. Gue lupa gue taunya dari mana, kayaknya Under the Bridge deh. Mungkin SMP SMA yang Under the Bridge kan, yang mana Sometimes I feel like I don't have a partner. Gue nggak bisa yang finger pick kayak John Frusciante, cuman gue inget kayak SMA gue pas salah satu lagu yang gue pelajarin di pertengahan gue ngulik-ngulik gitar itu, ketika gue mulai cukup bisa main-mainin bar chord, adalah Under the Bridge. Dan ini lagu yang enak banget dimainin karena Red Hot ya, vokalisnya Anthony Kiedis bro, dengan suara pas-pasan ya kan, semua orang pasti bisa ngikutin cara nyanyinya. Tapi album yang pertama kali gue dengerin penuh, kan sebelumnya tuh cuman single-single gitu, yang pertama kali gue denger penuh tuh adalah ya Blood Sugar ini. Dan gue kaget banget ketika pertama kali denger, karena lagu-lagu Red Hot yang gue denger sebelumnya tuh kan per lagu-lagu doang ya, kayak satu lagu Under the Bridge. Gue juga pernah dengar Californication. Apalagi ya yang di Californication, satu lagi tuh lagu yang apa ya, Californication. Anjing, apa ya satu lagi, ada satu lagi juga yang rada pop pop gitu yang terkenal, Other Side. Aduh, gue mau niruin kagak bisa lagi. Itulah pokoknya Other Side, Californication, Under the Bridge, yang gue tahu itu pokoknya. Dimana lagu-lagu itu pop pop banget kan, nggak pop pop, pop rock, popnya Red Hot lah. Lo kalau denger pasti tahu popnya Red Hot tuh gimana. Tapi ketika gue dengar Blood Sugar Sex Magic disambut dengan lagu pertama yang gue lupa apa, tapi lagunya langsung ada gitar, ada riff gitar yang super funky, terus gue langsung kayak, terus tiba-tiba vokalnya masuk dan langsung kayak cara nyanyinya rap gitu, gue langsung kayak anjing, ini Red Hot nih. Ternyata cukup jauh dari Under, meskipun Under the Bridge ada di Blood Sugar ya, tapi ternyata jauh-jauh banget dari Under, nggak jauh-jauh banget, nggak jauh-jauh ya, jauh lah. Lo bayangin Under the Bridge, lo denger Under the Bridge, terus lo bandingin sama, coba lo denger um, anjing gue lupa lagi nama-nama, gue susah ingat lagu yang sering banget dimainin tuh, Funky Monks. Kalau lo bandingin sama Funky Monks, lo bandingin sama Mellow Shape in B Major, gue lupa nama lagunya. Lo bandingin sama Lovely Man, lo bandingin itu, kerasa banget bahwa ternyata Red Hot ini bukan cuman band pop yang unik, tapi aslinya ternyata gue baru tahu setelah denger Blood Sugar, terus gue agak ngulik lagi, ternyata basicnya emang band funk aja gitu. Dan gue denger album yang pertama, gue nggak denger semua, cuman gue denger satu dua lagu kayak lebih lebih funk dan punk dan rap lagi gitu. Jauh banget lah dari era CP sekarang, Red Hot yang sekarang gitu. Dan itu sih pertama kali gue dengar Blood Sugar tuh, gue langsung kayak ini pengalaman mendengar yang sangat baru buat gue, karena sebelumnya gue
gue dengerin funk, gue dengerin band-band kayak Sly Stone, atau gue denger Tedeschi Trucks yang ada funk-funknya, atau Aretha Franklin. Cuman gue nggak pernah dengar funk. Gue juga denger rap. Gue denger ya nggak banyak sih, tapi gue tahu rap gue denger. Tapi gue nggak pernah denger lagu-lagu funk. Terus dengan cara bernyanyi yang kayak rap-ish, kayak lebih berceloteh, dicampur dengan gitar yang melodik gitu. Gue belum pernah dengar itu sebelumnya, dan ketika gue denger langsung kayak, ini gue tahu Blood Sugar tuh akan jadi album yang gue dengarkan berulang-ulang gitu, sama kayak terbaik-terbaiknya Dewa atau Revolvernya Beatles atau Live at Fillmore East-nya Allman Brothers tuh. Gue selalu di kepala gue tuh selalu ada album-album yang gue tahu album ini gue nggak akan pernah bosan dengerin. Pasti akan selalu ada periode di mana gue akan suka banget dan gue akan terus muter gitu. Blood Sugar nih adalah salah satu album yang ketika gue pertama kali denger, gue langsung kayak, gue tahu gue akan muterin terus nih album sampai sampai gue mati kayaknya. Dan ternyata emang ya, gue denger kayaknya gue denger SMA deh, 2 tahun lalu kali. Dan selalu ada periode kayak 1 bulan belakangan gue seneng banget dengerinnya gitu. Dan apalagi ngomongin dari album ini ya, yang gue bikin gue suka dari album ini itu sih penggabungan genre itu yang menghasilkan lu setiap, kalau kita bicara soal kata kan, sebetulnya cara kita mendeskripsikan musik dengan kata itu sangat-sangat terbatas ya. Kayak lo bilang, anjing lagu Satu Hati itu kok sedih ya. Terus lo dengerin Cintakan Membawamu, ini lagunya Dewa dua-duanya, itu kok sedih juga ya. Tapi dua-duanya lo sedih, dua-duanya sama-sama sedih. Tapi lo tahu kalau sedih itu sebenarnya sangat-sangat inadequate untuk mendeskripsikan, untuk mengekspresikan pengalaman pengalaman emosional yang di induce dari dua lagu itu. Artinya sedihnya Cintakan Membawamu itu beda banget sama sedihnya Satu Hati gitu. Sama kayak lo makan rendang, anjing rendang gurih ya, terus lo makan telur balado, anjing telur balado gurih juga, cuman ada kompleksitas yang luar biasa dari rasa gurihnya rendang dan rasa gurihnya telur balado yang dua-duanya beda banget, yang tidak bisa dideskripsikan dengan kata-kata gitu. Sama juga dengan Blood Sugar Sex Magic ini, kayak gue bisa bilang album ini, gue bisa mendeskripsikan album ini dengan beberapa kata kayak groovy atau funky atau energizing atau apa. Cuman itu nggak akan bisa mendeskripsikan dengan utuh jauh banget pengalaman pengalaman emosional yang gue dengarkan ketika mendengar album ini gitu. Jadi itu sih persoalannya soal mendeskripsikan pengalaman mendengar, kayak nggak akan pernah bisa nyampe sih. Tapi terus kenapa gue ngomong ini ya? Iya, kenapa itu juga? Gue juga tidak tahu alasannya. Gue cuman kepingin aja ngomongin album ini karena album ini keren gitu. Dan lo harus dengerin supaya tahu betapa kerennya. Cuman yang anjing juga dari album ini adalah ada juxtaposition yang lucu banget ketika lo denger lagu yang se-funk, sekeras, seksual. Lagu-lagu ini seksual banget sih. Kalau gue tidak melihat lirik, tapi setelah gue lihat lirik, anjing ini liriknya seks semua ternyata ya. Setelah gue lihat ya, apalah Suck My Kiss lah, itu kayaknya pelesetan Suck My Dick gitu, atau macam-macam lah lirik-liriknya. Emang si Anthony Kiedis tuh dia agak-agak ngeri juga sih orangnya. Cuman ya itu nanti lah. Tapi
lagu-lagunya tuh funky, bikin lo bikin goyang, cuman tiba-tiba setelah itu ada di juxtapose sama lagu-lagu kayak Under the Bridge gitu di satu album yang sama. Jadi lucu sih pengalaman mendengarkannya ketika dari lagu yang sekeras itu tiba-tiba lo dengerin lagu semellow Under the Bridge gitu. Jadi pengalaman mendengarkan nggak bikin jadi jelek, tapi justru malah bikin jadi album ini jadi kayak anjing, jadi lebih wholesome aja, jadi lebih lebih penuh aja, kayak dari senang-senang banget tiba-tiba down, tiba-tiba kayak gitulah. Dan RHCP tuh nggak tahu ya, gue suka banget sih sama lagu-lagu mellownya Red Hot, kayak Soul to Squeeze, Under the Bridge, um apalagi ya, Breaking the Girl, atau apa satu lagi tuh di album ini, Scar Tissue. um, Selalu ada, gue tuh ketika penyanyi yang lo biasanya dengerin dia tuh bernyanyi dengan sangat rock and roll dan energize, terus tiba-tiba mereka menyanyikan lagu yang sangat mellow tuh, itu jadi beda banget melonya. Kayak lo denger salah satunya lagu melonya Red Hot, lo coba denger lagu melonya John Lennon deh, itu juga kayak John Lennon tuh rock and roll banget, dia bisa nyanyi kayak um, seksi Sadie lagi, Your Blues atau Twist and Shout atau Johnny B. Good. Terus tapi ketika dia nyanyi, tapi justru piece of worknya John Lennon yang paling gue suka adalah ketika dia nyanyi lagu-lagu kayak Across the Universe atau Girl, yang gitu-gitu, yang kayak anjing, ternyata John Lennon tuh bisa menyanyi dengan indah ya, gak cuman McCartney gitu. Itu sedikit tangent ke situ sih. Cuman ngomongin Red Hot lagi, yang menarik juga adalah gue memutuskan untuk mendengarkan ulang Blood Sugar nih karena produsernya si Rick Rubin. Jadi gue kan lagi coba-coba ngerekam ya, ngerekam lagu, dan gue ngulik-ngulik tuh siapa produser-produser keren nih, yang siapa tahu gue bisa ngintip-ngintip lah soal filosofi berproduksi musik tuh gimana sih. Dan salah satu yang gue ketemukan adalah Rick Rubin gitu. Dan betapa kagetnya gue, betapa senangnya gue ketika gue tahu kalau Rick Rubin ini ternyata memproduksi album favorit gue, yaitu Blood Sugar Sex Magic. Dan gak cuman itu, dia juga memproduksiin Neil Young, dia ngeproduksiin Weezer. Gue baru sadar kalau banyak sekali lagu-lagu favorit gue yang ternyata hasil produksinya dia gitu. Dan ketika gue tahu itu, akhirnya gue memutuskan untuk anjing, gue harus cari tahu nih karya-karyanya Rick Rubin nih. Gue mau ngulik karya-karyanya dia dan gimana cara dia bekerja untuk menghasilkan karya itu gitu. Karena gue pengen tahu gimana sih cara nge-produce musik gitu kan. Dan salah satunya terdampar lagi ke Blood Sugar ini gitu. Dan kalau lo lihat dokumenternya ya, bagaimana mereka memproduksi Blood Sugar tuh, lo akan sadar kalau pertama, personil Red Hot ini sebetulnya adalah, mereka tuh pertama nggak bajingan, um, bajingan dalam artian anjing, itu benar-benar tipikal rockstar yang tidak punya etika sebetulnya Red Hot Chili Pepper tuh. Gue sejujurnya agak agak menyakitkan ya untuk ngelihat wawancara-wawancara mereka di tahun 90-an tuh yang kayak super anjing, itu sangat-sangat melecehkan ya. Kalau lo lihat tuh ada, gue nggak mau liatin videonya, cuman ada di satu video yang jelas-jelas menunjukkan kalau salah satu personilnya ya melakukan pelecehan di live TV sama salah satu reporter TV gitu. Dan itu
buat gue ketika gue nonton ya kaget banget sih, karena ya lo ketika lo membayangkan musisi favorit lo, tentu lo membayangkan hal-hal baik tentang dia, dan ketika lo ngeliat sisi-sisi yang kayak gitu, lo akan merasa kayak anjing kok gini ya. Dan ketika lo mendengarkan ulang albumnya, orang bisa bilang bahwa oke, gue bisa memisahkan karya dan artis yang buat karya itu, cuman tetap ada perasaan gak nyaman. Meskipun gue tetap suka banget Red Hot, cuman pandangan gue terhadap Red Hot berubah setelah gue ngeliat interview mereka di 90-an tuh liar sih. Itu satu. Personalnya tuh liar. Yang kedua, di dokumenter itu, gue lupa nama dokumenter, intinya mereka itu dokumenter tentang pembuatan album ini lah. Yang kedua, apa namanya, di sisi lain adalah personil Red Hot itu, terutama Anthony Kiedis sama Frusciante ya, entah mungkin karena yang lain gak terlalu diwawancara, entah karena si Flea atau si Chad Smith-nya kurang diwawancara, cuman sangat-sangat filosofis betul ya ketika membahas karya mereka gitu. Artinya mereka tuh sangat serius ketika bikin karya gitu. Anthony Kiedis tuh kayak dia memasukkan seksualitas ke dalam karya dia itu dengan sadar dan dengan kesadaran bahwa ini tuh adalah sikap filosofis dia untuk bilang bahwa seks ini bagian sentral dari diri gue, dari self expression yang harus gue keluarin. Dan kalau musik gue mau jadi musik yang jujur, gue harus channeling that sexuality gitu. Anthony Kiedis bilang gitu, atau Frusciante ngomongin soal gimana dia ini di wawancara yang lain sih, berpuluh-puluh tahun setelah itu sama Rick Rubin lagi. Cuman Frusciante bilang kayak gimana dia berusaha untuk memasukkan harmoni ke dalam band funk, yang gimana cara dia supaya Red Hot tuh gak cuman lagu-lagu funk doang, tapi ada under the bridge-nya gitu. Frusciante ngomongin soal itu, soal teknikalitas yang dia punya, soal gimana cara supaya masukin gitar yang pas, yang bisa mengincorporate elemen funk dan elemen baladnya di saat yang sama gitu. Itu menurut gue menarik banget, karena kita tuh sering kali terjebak dengan ilusi bahwa ada rockstar kayak ya Red Hot lah atau Nirvana, yang ketika lo melihat mereka di panggung, terutama di live act-nya, mereka tuh kayak benar-benar super carefree, yang kayak anjing nih orang joget-joget nggak jelas, tidak peduli sama orang lain. Tapi actually ketika lo denger albumnya, ketika lo melihat bagaimana mereka berproduksi, lo akan sadar bahwa mereka tuh sangat-sangat serius sebagai artis sebetulnya. Kayak keseriusan dan playfulness itu sebetulnya dua sisi dari mata koin yang sama gitu. Dan buat gue itu menarik banget, karena sebagai orang yang pingin ngerekam ya, nyoba ngerekam lagu, kadang-kadang gue nggak mau terjebak dalam anggapan bahwa lagu ini main-main, jadi musik ini cuma main-main doang gitu, jadi gue have fun doang, jadi ngapain serius. Jadi justru kalau serius lagu gue bakal jelek gitu, atau justru kalau serius buat apa bikin lagu. Dan gue juga gak mau terjebak dalam anggapan bahwa di sisi yang lain, ekstrem yang lain, bahwa kalau bermusik harus serius, harus disiplin, kalau gak disiplin gak akan bisa bikin lagu yang baik. Setelah gue nonton Red Hot
dokumenter mereka dan gue ngeliat, gue sadar bahwa ternyata untuk serius dan main-main di saat yang sama tuh ternyata ya bisa, dan mungkin aspek esensial untuk bikin lagu keren ya. Kayak ada playfulness-nya di saat yang sama, tapi di satu sisi yang lain juga lo tahu lo serius ketika lo bermain gitu. Entah gue mendeskripsikannya dengan baik atau enggak, tapi yang gue tangkap itu sih. Dan hasilnya ya, ini album ini salah satunya album yang gila banget, yang gue suka banget. Cuman yang kerennya lagi dari album ini, yang kayaknya terakhir yang mau gue bilang adalah, gue baru sadar setelah gue nonton wawancaranya John Frusciante. John Frusciante bilang kayak dia tuh dikit banget masukin gitar tambahan di album ini gitu. Dia bilang gitu. Dan setelah dia bilang gitu, gue langsung coba cek, gue dengerin Blood Sugar, dan gue baru sadar kalau ternyata album ini sangat-sangat simplistik. Setelah gue denger kayak per lagu tuh instrumennya sebenarnya cuman satu gitar, satu bass, satu drum, sama vokal. Udah itu doang sebetulnya. Ya paling nambah backing vokal dikit, tapi gitar nggak ada kayak synth yang gimana, nggak ada kayak brass, nggak ada kayak harmoni yang megah atau apa, nggak ada efek-efek apalah. Nggak kayak lo bayangin Sgt. Pepper The Beatles kan, penuh dengan efek. Tapi ketika gue baru sadar ketika gue denger Blood Sugar tuh, ternyata album ini sangat simple gitu. Dan tapi ketika gue dengerin sangat-sangat penuh gitu. Penuh tuh apa ya, penuh tuh sangat-sangat komplit aja gitu, nggak ada yang kurang gitu. Nggak ada kesan kayak instrumennya terlalu sedikit, nggak ada kesan itu gitu. Dan itu tuh jadi bikin gue kayak dapat ilmu lagi soal produksi, bahwa untuk menghasilkan lagu yang komplit sepertinya lo nggak perlu rumit-rumit sebenarnya. Kayak kalau lagunya enak, kalau lo punya, tapi masalahnya Red Hot tuh punya drummernya Chad Smith, basisnya Flea, dan gitarisnya John Frusciante. Artinya oke, mereka cuman punya 4 instrumen di satu lagu, cuman instrumennya tuh dimainin sama, ya kalau yang mainin gitar John Frusciante diganti sama gua, ya nggak akan penuh juga. Artinya yang bikin yang bikin lagunya penuh itu nggak berhenti di sekedar instrumennya dikit doang, tapi juga siapa yang mainin instrumennya. Dan emang sih ketika lo denger John Frusciante main gitar di sini, ketika lo denger bassnya Flea, ketika lo denger drumnya Chad Smith tuh, ada perasaan kayak ada tightness di tiga orang itu yang sama ketika lo ngedengerin The Beatles era sebelum tahun 65 tuh, sebelum Rubber Soul, ketika mereka masih nyanyi I Wanna Hold Your Hand, Twist and Shout. Ada tightness yang kayak aja, ini band ini tuh soundnya tuh bener-bener saling keikat dengan rapet banget, yang kayak bener-bener sempurna aja. Antara gitar, bass, sama drumnya tuh bener-bener sempurna aja, nggak ada yang bisa ditambahin, nggak ada yang bisa dikurangin. Ada perasaan itu ketika lo dengar Red Hot, yang sama kayak gue denger The Beatles sebelum tahun 65 gitu. Band apa lagi yang menghasilkan perasaan yang sama? Cuman dua band itu sih. Ketika gue denger, gue mendengarkan kesempurnaan di antara instrumen-instrumen itu, cuman dua itu sih. The Beatles tahun sebelum 65, karena setelah itu mereka kan mulai kayak bukan cuman bukan cuman band four piece instrumen doang. Setelah itu The Beatles sudah mulai aneh-aneh lah. Tapi Beatles sebelum 65 sama Red Hot, Blood Sugar, itu dua band kayak cuman dua itu yang ketika gue denger instrumennya gue kayak anjing, ini benar-benar sempurna, benar-benar
tightnya se tight itu gitu. Dan itu ini lagi yang kerennya Red Hot tuh menurut gue, di satu sisi ada 3 instrumen gitar, bass, dan drum yang jago banget, tapi di satu sisi lu punya lu punya Anthony Kiedis yang nyanyi sembarangan banget gitu. Bukan sembarangan sih, sembarangan tuh bukan kata yang tepat ya, tapi yang nyanyinya kayak sangat-sangat nggak musikal sebetulnya. Nyanyinya tuh lebih kayak berceloteh aja gitu, dan ketika itu di juxtapose itu menghasilkan ya pengalaman mendengarkan baru yang nggak pernah ada sebelumnya. Itu menghasilkan Red Hot Chili Pepper gitu. Dan gua rasa itu sih for kerennya Red Hot tuh itu sih. Ada juxtapose yang ada kontras yang bertebaran di sana sini yang bikin basically menghasilkan pengalaman mendengarkan pengalaman emosional yang baru yang nggak pernah ada sebelumnya gitu. Dan akhirnya mengukuhkan band ini sebagai band favorit gue sih. Keren banget band ini. Gue pengen sih kalau bisa, kalau kalau jago gue pengen jago kayak John Frusciante sih kalau gue jago gitar. Sayangnya gue kurang jago ya, tapi setidaknya keberadaan Anthony Kiedis itu memberikan assurance buat gue sebagai vokalis band Pandora Stream bahwa ternyata vokal jelek masih bisa diterima lah ternyata ya. Setidaknya memberi gue encouragement ketika gue mendengar Anthony Kiedis, karena itu ternyata vokal jelek juga tetap bisa dihargai. Oke, gitu aja sih tentang Red Hot teh. Kalau boleh dengar lah, itu albumnya keren. Silakan didengarkan, Blood Sugar Sex Magic dari Red Hot Chili Peppers.